Ngomongnya begini, insya Allah kita memulai itu gampang. Habis itu mempertahankannya lebih gampang. Top. Insya Allah. Ayo ikutin. Ayo, insya Allah. Insya Allah. Boleh nanya ya? Boleh ya. Tadi di segmen 1 kan ada bahas katanya pas masuk penjara itu baru diajarin Yasin gitu kan, sholat segala macam. Apakah sebelum masuk penjara itu jarang baca Quran atau gimana? Oh sudah teh, saya dapat hidayah tuh waktu bujang umur 23. Emang dari kecil orang tua kan nyuruh kita ngaji. Tapi kita kan berangkat dari rumah ngaji, sampai kuliah Pak. Asbab jamaah tabligh itu, alhamdulillah sampai sekarang saya, mertua saya semua, alhamdulillah sholat. Kenal sholat sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Anak saya juga sekarang udah 7 juz sama 3 juz. Wow, alhamdulillah, tiga-tiganya tuh udah mobil hafiz. Jadi emang menaubati sesuatu pemirsa, nggak mesti harus selalu emang ada kesalahan. Menaubati sesuatu nggak mesti ada dosa dan maksiat. Tapi bisa juga misalnya dari ketidakmaksimalannya ibadah. Ya, misalkan kita pagi hari nggak ada maksiat, nggak ada. Sampai Zohor nggak ada maksiat. Nggak ngomongin orang, nggak ngerasanin orang, nggak ngecilin orang, nggak ngerendahin orang, nggak nipu, nggak berzina, nggak mabok-mabokan. Kecuali sepanjang pagi sampai siang tuh kita nggak zikir gitu. Ya, nggak kemudian duha, nggak baca Quran, maka siangnya kita bertaubat. Bukan bertaubat dari dosa dan maksiat yang seperti tadi, tapi kenapa saya tidak berzikir ya gitu. Kenapa saya kurang berzikir ya, kenapa saya tidak baca Quran ya, kenapa saya kurang baca Quran ya gitu. Lihat lagi gitu paginya gitu, ada sedekah apa enggak? Oh enggak ada. Padahal belum tentu balik lagi pagi kan. Gitu. Belum tentu besok ketemu pagi lagi gitu loh. Sedangkan kan kalau udah sore kita nggak bisa sholat duha gitu kan. Kita bisa sholat duha ya besok ketemu pagi lagi gitu. Nah di situ kita tidak cuman menaubati kesalahan, dosa, maksiat, keburukan, kejahatan saja. Tapi menaubati kita kurang nih gitu. Kurang ibadah, kurang hidup manfaat. Nah, jadi kadang Allah tuh ngasih masalah karena pengen kita lebih dekat gitu. Bisa begitu, pengen lebih banyak gitu kan. Ya misalkan kayak Mas Mulyono nih, Pak Mulyono, akhirnya ketika di dalam kan yasinannya 2 kali. Iya, katanya nggak pernah baca Yasin. Nah, itu. Giliran itu kita dapat ilmu-ilmu dari orang-orang itu, fadilah-fadilah, sedekah, fadilah Yasin gitu. Cuman saya ngamalin sedekah itu sudah ada di sini, udah ada sekitar 2 tahun. Saya baru mulai rutinitas setiap hari sedekah tuh Gitu sudah 2 tahun ya. Iya. Saya tadinya kan serabutan, ada bangunan-bangunan, apa aja saya laksanain gitu ya. Lama-lama ya dari sedekah 1000 perak, kan di dekat saya kan ada musola lagi dibangun tuh masjid. Saya mau sedekah insya Allah setiap hari. Dulu waktu itu kan belum kerasa saya baca Yasin, terus ada kemajuan. Cuman tak tambahin sedekah gitu. Saya tambahin sedekah tiap hari 1000, loh kok ada peningkatan, 2000 tuh. 2000, loh kok ada burung yang lakuin lagu. Akhirnya sampai 5000, 10.000, sampai 50.000, sampai masjid jadi itu 100.000 tiap hari, 100.000. Lah itu waktu itu saya, teman saya gini. Tiap hari pemirsa 3 juta sebulan. Teman saya gini, teman saya, Mas, kamu dagang bumbu, terusin dagang bumbunya, soalnya kamu makmur dari bumbu, jangan sampai ke burung. Iya, saya juga nggak mungkin ninggalin bumbu. Cuman lama-lama harus milih salah satu Pak Ustadz. Saya lagi dagang bumbu keliling, ada tamu datang, akhirnya balik. Akhirnya kita dagang lagi, dimarahin namanya, Mas gimana bu, udah habis belum diantar-antar. Akhirnya milih salah satu, akhirnya saya keburu. Iya, akhirnya keburu. Iya. Boleh tahu sekarang ada berapa burung yang diternak? Burung saya yang diternak ada 20 pasang sih. Cuman 20 pasang? 20 pasang. Hebat ya, orang-orang cuma punya burung 1 loh. Nanti punya 20 ya. Ustadz. Iya. Alhamdulillah. 20 tuh pasang ya? 20 pasang, berarti yang satuan ada kalau 300 burungan. Masya Allah. Pemirsa. 300. 300 burung. Wow. Harga burungnya berapa Pak?
Burung dari 2,5 juta sampai 10. Ya Ada- salah. Ada yang 50 juta. Serius, Pak? Ada yang 100 ya. Tar. Kita hitung dulu. Bentar. Pemirsa demen nih, Oh. Ustadz yang satu ini emang demennya begini. Hitung. 2,5 Buka juta kalkulator. kali 300. Widih. 1 miliar ya? Iya itu burung gitu. Jadi enggak, saya sih ngelihatnya kan dari sisi yasinannya, dari sisi sedekahnya, hingga kemudian terbuka rizki kan. Iya. Nah orang-orang ini kan mikir melulu gitu loh. Mikir. Udah jangan mikir. Ayo ikut omongan saya, pemirsa ikut. Orang-orang ini sukanya mikir. Ayo. Orang-orang ini sukanya mikir. Wes gak usah mikir. Rasa mikir. Rasa mikir. Cowok aja. Yasinan aja udah. Ayo. Yasinan aja udah. Sedekah aja udah. Sedekah aja udah. Sholat sunnah aja udah. Salat sunnah aja udah. Biar Allah yang mikir. Biar Allah yang mikir. Nanti biar Allah yang ngajarin. Nanti biar Allah yang ngajarin. Biar Allah yang kemudian nentuin. Biar Allah yang menentuin. Beres dah urusan. Beres urusan. Itu buktinya. Nggak ngerti bumbu, ke bumbu. Nggak ngerti burung, ke burung. Iya kan? Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu burung Nggak boleh. burung yang paling mahal tuh harganya berapa? Iya. Kalau paling mahal mah, kalau di orang-orang ya ada 1 M ya. Kalau saya paling jual tinggi itu 250. 250 juta? Heeh. Burung. Bercanda emang Hebat, orang-orang hebat. sekarang ya, ada yang ikan sampai 2 miliar gitu. Iya bener bercanda, saya geleng-geleng kepala lu bener. Lihat, orang kalau udah hobi mau apa coba ya kan? Iya. Orang kalau udah hobi tuh, bener tuh. Itu burung apa Pak yang sampai 250 juta? Burung murai. Burung murai sampai segitu? Iya. Itu kali yang menang kontes kali ya? Iya, yang harus menang kontes. Kalau belum kontes ya belum. Oh gitu. Iya. Susah nggak sih Pak nernakin burung murai itu? Ya susah gampang, harus telaten. Harus telaten. Iya. Itu burung murai bukan termasuk burung yang dilindungi ya? Enggak? Enggak dilindungi murai. Enggak Bebas termasuk. dia? Bebas. Kalau cicak hijau malah dilindungi sekarang, kalau murai enggak. Cucak rawa dilindungi? Cicak hijau, carawa enggak. Apa itu? Cicak rawa, cicak hijau. Cucak hijau kayak apa bro? Ya burung hijau itu. Burung hijau. Iya. Kalau murai aman enggak dilindungi. Burung murai aman ya? Iya. Dan itu mertua saya itu suka nernakin juga ya. Iya Tangannya lumayan. dingin Itu tuh. tiap bulan kan kalau udah beranak kan diternak tuh. Hmm. Kalau udah produksi pasti tiap bulan ada 2, 3. Kalau satu dibikin 2,5 juta saja. Lumayan daripada sapi. Sapi kan 1 tahun baru punya anak. Kalau itu tiap Iya bulan. juga ya. Iya juga ya. Berarti di pesantren bisa dong bikin peternakan burung murai ya? Oh bisa. Nah santri-santri. Ada tuh di Jawa tuh. Santri-santri diajarin itu loh. Pesantren juga ngambilin dari saya juga. Masa? Pasangannya, iya. Mas minta pasangan yang udah produksi gitu. Kita kirim pasangan ini buat pesantren, harganya agak miring gitu. Kita kasih ke sana gitu. Oke, Kang Mul. Ini kan pemirsa banyak yang gelap ya. Banyak yang nggak tahu ya. Mau kemana, mau apa. Buat makan juga nggak ada. Buat hidup. Aduh kayaknya nggak ada pandangan gitu. Nah berangkat dari kisahnya Mas Mulyono, Pak Mulyono. Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa? Mesti gimana sih pemirsa tuh? Kalau hidup mah yang penting harus semangat Pak. Harus semangat. Saya punya, Allah kasih sehat. Saya harus semangat gitu. Ini. Dahulu tuh saya juga gitu Pak. Baru nyampe ke sini, saya tuh yang penting jangan mencuri gitu ya. Yang penting jangan mencuri. Saya sampai makan itu, kalau sore itu ke pasar itu cari ini Pak, cari sayuran-sayuran yang udah layu-layu gitu kan murah. Kadang-kadang enggak, udah di pasar tuh ambil-ambil aja gitu. Tapi kita tetap jual enggak gitu. Kalau jual kan mesti murah. Kadang udah bawa-bawa aja gitu. Yang penting kita kan dicuci sehat gitu. Iya, benar-benar. Oke, jadi pemirsa tuh selain tadi amalan-amalan harus punya ya. Yasin apa segala macam kemudian sodako. Kata Pak Mulyono harus semangat. Dan tidak boleh mencuri. Kecuali mencuri hatimu. Ya. Oke pemirsa. Kita udah masuk waktunya menyapa pemirsa Zoom nih. Udah ada Bahrul Ulum dari Lampung, kemudian ada Isnaini dari Lombok, Ifah Dewi dari Jogja, dan Najamuddin dari Samarinda.
Udah itu? Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelah berjuang untuk meng-unmute. Ya silakan. Terima Hajah. kasih Ustaz. Nurul. Luar biasa sekali pengalamannya dari Bapak ini. Iya ya. Mungkin sini ingin bertanya Ustaz. Di sini kan saya juga mengalami berkah sedekah itu ya Ustaz. Sekarang yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mempertahankan amalan-amalan kita setelah Allah kabulkan semua hajat kita gitu Ustaz. Ini yang susah menurut saya Ustaz, bertahan dengan ini. Oke. Yang pertama kita harus mengatakan gampang. Oke. Yang pertama kita harus mengatakan gampang. Jangan mikirnya susah. Ini susah nih mempertahankan amal. Ya makanya jadi susah. Jadi kalau ngomong itu loh gampang. Itu betul nggak Mas Mo? Betul, insya Allah. Kalau kita ngomongnya ini mulai sih gampang, tapi mempertahankan nih susah. Iya pantas aja kita mempertahankan susah. Karena omongannya begitu. Iya. Harusnya gimana ngomongnya Mbak Haja Isnaini Nurul ya dan teman-teman pemirsa semua. Ngomongnya begini, insya Allah kita memulai itu gampang. Habis itu mempertahankannya lebih gampang. Top. Insya Allah. Ayo ikutin. Ayo, insya Allah. Insya Allah. Memulai itu gampang. Memulai itu gampang. Nah, mempertahankannya. Wah, jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Mau memulai aja udah bisa kok. Ayo. Orang memulai aja bisa kok. Yuk, apalagi mempertahankan. Apalagi mempertahankan. Oke, sekarang bedakan kalimatnya. Bedakan. Dengerin bedanya. Alah, mulai aja susah. Apalagi mempertahankan. Dua-duanya. Belum mulai aja udah pesimis ya. Iya, betul. Oke, nomor 1 itu, Mbak. Oke, nomor 1 itu. Pemirsa, nomor 1 itu. Nomor 2 apa? Berdoa. Siapa sih yang bisa bikin kita bisa memulai? Allah. Siapa yang kemudian bisa membuat kita istiqomah? Allah. Siapa yang membuat kita ingat? Allah. Lalu siapa yang membuat kita menjadi ingat terus? Allah. Siapa yang membuat kita mampu? Allah. Siapa yang kemudian membuat kita akhirnya jadi mampu terus? Allah. Karena itu kita berdoa pada Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah diriku. Gitu. Kecuali istri saya. Istri saya itu nggak mau istiqomah. Istri saya maunya Maimunah. Namanya Maimunah. Istiqomah itu istrinya Ustadz Jaya katanya. Pak Mulyono, terima kasih banyak. Insya Allah, Pak. Ya, izinkan nanti santri-santri belajar murai. Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan usahanya tambah maju. Ya, silakan Kak Komi. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena abis ini ada Sabda Nu Sirangan Kolbu. Sampai ketemu lagi sama kita di episode yang akan datang.